Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang perempuan yang baik hati dan cantik rupawan di desa lavender yang bernama Bawang Putih. Ia hidup sederhana bersama dengan ayah dan ibunya. Bawang Putih mempunyai ibu yang baik dan penyayang. Tetapi, ibu Bawang Putih sudah lama sakit keras. Di suatu pagi, saat ayah dan Bawang Putih sedang duduk di ruang tamu, ayah meminta izin untuk pergi ke kota menjual beras. Tetapi, jarak dari desa ke kota sangatlah jauh dan membutuhkan waktu berjam-jam. Mendengar hal itu, Bawang Putih khawatir dan bersikeras melarang ayahnya untuk pergi ke kota, walaupun hasil penjualan beras sangatlah menjanjikan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang sakit. Nak, besok ayah akan pergi ke kota untuk menjual beras. Apakah kamu mengizinkan? Mendadak sekali ya, ayah serius ingin ke kota. Aku dengar di sana rawan sekali dan banyak orang jahat. Ayah yakin, kau tenang saja. Ayah akan selalu berhati-hati dan akan pulang cepat. Tidak ayah, jika nanti ayah pergi, siapa yang akan menjaga ibu ketika aku tidak ada di rumah? Pokoknya ayah tidak boleh pergi. Tiba-tiba saja, Bawang Merah dan ibunya masuk ke dalam rumah dan mencoba untuk meyakinkan Bawang Putih bahwa ayahnya akan tetap pergi ke kota dan akan kembali secepatnya. Sudahlah, kau biarkan saja ayahmu pergi ke kota. Toh untuk mencari biaya pengobatan ibumu, untuk masalah menjaga, aku dan anakku akan membantu kalian. Kau tenang saja, Bawang Putih. Tante, sejak kapan tante berada di sini? Tadi aku tidak sengaja mendengar percakapan kalian saat aku lewat sini. Sukma, apa kau yakin akan menjaga anak dan istriku di rumah? Aku yakin, percayakan saja padaku dan anakku. Aku akan menjaga anak dan istrimu di rumah saat kau pergi ke kota nanti. Bukankah sesama tetangga harus saling membantu? Yang kau ucapkan benar, Sukma. Rumahku dan rumahmu berdekatan. Aku sangat lega dan berterima kasih jika kau bisa menjaga istri dan anakku, Sukma. Kau tenang saja, Bayu. Kau dan keluargamu sudah sering membantuku. Jadi besok aku juga akan membantumu. Aku sungguh berterima kasih padamu, Sukma. Ayah, aku tetap melarang ayah untuk pergi ke kota. Kita masih bisa menjual beras di pasar seperti biasanya, walaupun harganya jauh lebih murah daripada di kota. Tetapi tidak membuat ayah lelah dan membuat ayah menempuh jarak yang jauh. Aku khawatir ayah akan terluka saat di perjalanan nanti. Maafkan ayah tahu kecemasanmu, tetapi kita butuh biaya lebih untuk pengobatan ibumu, putriku. Baiklah, ayah harus segera pulang. Tentu putriku, Bawang Putih akan dibantu Tante Sukma dan anaknya untuk menjaga ibu. Keesokan harinya, Bawang Putih, Sukma, beserta putrinya mengantarkan ayah Bawang Putih untuk pergi ke kota. Walaupun Bawang Putih merasa berat melepas kepergian ayahnya, tetapi demi ibunya yang sakit, Bawang Putih terpaksa menyetujuinya agar ibunya kembali sehat. Putriku, ayah pamit ya. Ayah tidak akan lama. Sepulangnya ayah dari kota, kita akan membawa ibu untuk berobat ya. Iya ayah, tetap berhati-hati dan jaga kesehatan ayah selama di kota. Baik putriku, Sukma tolong jaga keluargaku. Percayakan padaku, Bayu. Aku akan menjaga keluargamu selama kau pergi. Terima kasih. Seperginya ayah Bawang Putih, Sukma beserta putrinya membantu Bawang Putih menjaga ibunya. Dimulai dari mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, menyapu halaman, dan menyiram bunga. Semua dikerjakan bersama, tetapi tidak dengan Bawang Merah. Ia merasa bahwa pekerjaan itu tidak cocok untuknya. Pekerjaan itu membuatnya lelah, tangannya terasa kasar, belum lagi membuat wajahnya kusam. Sehingga Bawang Merah memutuskan untuk keluar dan bertemu dengan teman-temannya di sebuah warung. Bener-bener dah, masa calon Miss Indonesia disuruh ngerjain pekerjaan begitu? Berasa emak-emak berdaster di TikTok. Gak like mana dah Upin Ipin itu lama bener nyampenya. Assalamualaikum, Meme dan Susanti datang nih. Datang juga akhirnya. Dari mana kalian berdua? Kok gak ngajak sih? Maisaro, gimana mau ngajak? Rumah kita kan beda arah, kocak. Ya dari rumah lah, Bamer yang cantik jelita tiada tara. Lagian ngapain sih ngajakin keluar siang-siang? Skincare mahal nih, elah. Lah iya ya, rumah kita beda arah. Sorry, males aku di rumah. Mana disuruh nyuci lah, masak lah, apalah. Kan gak banget deh. Orang Bamer disuruh bersih-bersih, keajaiban. Jangan pukul-pukul meja kalau nggak beli apa-apa di sini. Maaf Bu, saya pesan es tehnya deh satu. Satu doang nih.
Kita ngikut Bamer deh, Bu. Oke deh. Peace. Kembali ke topik tadi. Gimana? Gak kamu bakar kan tuh rumah? Gak kamu ledakin kan? Ya enggak lah, lagian itu bukan rumahku. Rumah siapa? Kamu kan lagi jadi aneh-aneh kan? Sembarangan aja tuh mulut kalau ngomong. Istighfar lu. Astagfirullahalazim. Kembali ke laptop guys. Jadi rumah siapa? Karena gak mungkin banget bentukan bersih-bersih rumah. Nggak gitu juga dong, anaknya Mama Eka. Banyakin istighfar dah lu pada. Lu yang harusnya banyak istighfar. Jawab atuh, rumah siapa? Rumahnya Bawang Putih. Dih, ngapain di situ? Mau jadi saudara sama bawang putihnya? Capek banget temenan sama kamu, Mei. Bukan gila, emakku mendadak berubah jadi ibu peri. Berubah jadi ibu peri. Seorang tante Sukma menjadi ibu peri. Kesambet apa tuh? Kesambut penghuni sungai. Ngawur, ya nggak mungkin lah. Terus? Nanti juga kalian bakal tahu. Keesokan harinya, sebelum bawang merah dan ibunya ke rumah bawang putih, mereka merencanakan sesuatu yang sangat kejam. Setibanya mereka di sana, bawang putih sudah pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Nak, ini kesempatan kita untuk menghancurkan keluarga mereka. Benar, Bu. Aku akan bersembunyi di sini menunggu Ibu menjalankan rencana pertama. Baiklah, Nak. Sukma dengan wajah yang berpura-pura panik pun bergegas lari menghampiri Dewi yang sedang beristirahat di kamarnya. Dewi! Ada apa, Sukma? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Anakmu, Dewi, anakmu. Anakku kenapa? Ada apa dengan anakku? Anakmu hanyut saat sedang mencuci pakaian di sungai, hingga bawang putih tidak dapat diselamatkan, Dewi. Apa? Kau serius? Aku serius, Dewi. Sekarang aku akan ke sungai untuk membantu warga mencari baput. Aku ikut denganmu, Sukma. Melihat Dewi yang tiba-tiba sesak nafas, Sukma sama sekali tidak tergerak hatinya untuk membantu Dewi sampai Dewi pingsan. Lalu ia pun mentertawakan Dewi dan berkata, Hahaha, rasain noh. Siapa suruh jadi keluarga kok harmonis sekali? tidak sampai situ. Bahkan Sukma pun mengambil bantal untuk menyekap Dewi yang sedang kesusahan untuk bernafas. Hingga Dewi pun tidak dapat bernafas lagi. Melihat ibunya yang sudah berhasil menjalankan rencana pertamanya pun bergegas menghampiri bawang putih di sungai. Bawang merah berlari ke sungai untuk berteriak memanggil bawang putih. Bawang putih! Bawang putih! Bawang putih! Kenapa bawang merah? Ada apa? Ibumu, bawang putih, ibumu! Ibuku kenapa? Bawang merah? Cepat katakan kepadaku. Ibumu sudah ditemukan tidak bernafas oleh ibuku tadi. Apa? Kau sedang tidak bercanda kan? Tidak, bawang putih, aku serius. Bawang putih pun berlari menuju ke rumahnya sambil menangis. Sesampainya di rumahnya, bawang putih langsung menuju ke kamar ibunya. Di sana ada ibu bawang merah yang sedang menjaga ibu bawang putih sambil berpura-pura menangis. Ibu jangan tinggalkan bawang putih. Ibu, ini cuma bercanda kan? Ibu tidak mungkin ninggalin bawang putih sendirian kan? Setelah kepergian ibu Dewi, ayah terlihat sangat murung. Bawang putih pun berinisiatif untuk menjodohkan ayahnya dengan ibu bawang merah. Ayah tidak mau menikah lagi. Kenapa, Nak? Ayah terlihat murung. Ayah menikahlah dengan Ibu Sukma. Apakah kau tidak keberatan? Tidak, Ayah. Justru saya senang mendapatkan ibu dan saudara baru. Pak Bayu dan Bu Sukma pun melangsungkan pernikahan. Namun setelah beberapa hari menikah, Pak Bayu harus keluar kota lagi untuk kembali berdagang. Sayang, apakah tidak terlalu cepat untuk keluar kota lagi? Mau bagaimana lagi? Aku harus mencari nafkah untuk keluarga kita. Tolong jaga anak-anak ya. Baik, saya akan menjaga anak-anak. Ayah, hati-hati ya. Setelah Pak Bayu pergi, Ibu Sukma sangat senang atas kepergian Pak Bayu. Ia pun langsung melemparkan cucian kotor ke bawang putih. Nih, cuci. Sana cuci, jangan malas-malasan. Kenapa harus saya? Sekarang kamu babuk di rumah ini. Pergilah bawang putih ke sungai dengan membawa setumpuk cucian. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Pangeran melihat ada perempuan cantik yang sedang mencuci di pinggir sungai. Pangeran yang terkesima pun mencoba mendatangi dan berbicara kepada perempuan itu. Tanpa mereka sadari,
Mei dan Sarah melihat bahwa bawang putih sedang berbicara kepada sang pangeran. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas melaporkannya kepada bawang merah. Sarah, kamu lihat gak itu? Bukannya itu bawang putih. Sedang apa ia bersama dengan pangeran Angga kesayangan bawang merah? Iya benar. Pasti sedang menggoda pangeran Angga. Kita harus melaporkannya kepada bawang merah. Kebetulan sekali. Apakah itu bawang merah? Iya benar. Ayo kita samperin langsung. Bawang merah! Apaan? Kenapa sih harus teriak-teriak gitu manggilnya? Santai aja kali. Gak bisa, ini gak bisa santai. Kamu harus tahu berita hot ini. Apaan sih? Kamu lihat deh, bukannya itu pangeran kesayanganmu, pangeran Angga. Iya, dan coba kamu lihat lebih jelas. Bukannya itu bawang putih, anak kampungan dan miskin itu. Bawang merah sangat marah mengetahui hal itu, dan ia pun langsung mendatangi bawang putih yang sedang berbicara dengan pangeran. Ia berpura-pura ingin mengajak bawang putih untuk pulang dengan nada yang sangat lembut. Hingga pangeran pun ikut bergabung ke pembicaraan mereka berdua. Kau pasti sangat senang bawang putih karena memiliki kakak yang baik seperti bawang merah. Hahaha, pangeran bisa aja. Terima kasih. Iya, aku sangat beruntung punya kakak seperti dia. Ya sudah kalau gitu, saya dan bawang putih izin pamit pulang terlebih dahulu. Permisi, pangeran Angga. Di sepanjang perjalanan pulang, bawang merah terus menyuruh bawang putih. Bahkan, bawang merah menyuruh bawang putih untuk memegangkan payungnya hingga sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, bawang merah tidak mengizinkan bawang putih untuk istirahat sedikit pun. Ia terus menyuruh bawang putih untuk melakukan pekerjaan rumah. Bawang merah, pekerjaan yang kamu berikan sudah aku lakukan. Apakah aku bisa beristirahat sekarang? Istirahat? Apa kau tidak melihat itu masih ada debu? Tapi Tidak ada tapi-tapian, kerjakan dengan benar dan teliti. Bawang putih pun melakukan apa yang disuruh oleh bawang merah. Hari demi hari berlalu. Seperti biasa, bawang putih mencuci pakaian kotor di rumahnya ke sungai. Setibanya bawang putih di sungai, ternyata pangeran telah menunggunya di sana. Tanpa sepengetahuan bawang putih, ternyata pangeran telah menyimpan rasa kepada bawang putih sedari awal mereka bertemu, dan pangeran ingin menyatakan perasaannya kepada bawang putih. Bawang putih, ada yang ingin aku katakan kepadamu. ada apa pangeran? Sebenarnya, aku sudah menyukaimu sejak lama, dan sekarang aku ingin mengajakmu untuk menikah bersamaku. Apakah kau bersedia menikah denganku, bawang putih? Pangeran, sebenarnya aku juga telah menyukaimu sedari awal bertemu denganmu. Kau adalah pria paling baik dan sangat tampan di negeri ini. Maka, baiklah, aku bersedia menikah denganmu. Tanpa berpikir panjang, mereka pun menikah. Bawang putih memutuskan untuk tidak memberitahu ibu tiri dan kakak tirinya. Mereka hidup bahagia dan harmonis tanpa adanya masalah di keluarga mereka. Dengan bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia. Melihat pasangan kedua mempelai, sungguh indah pengantin diraja. Wajah tampan segak dan bijaksana,